Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah begitu banyak nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, yakni nikmat sehat, nikmat iman, serta nikmat kita bisa berkumpul kembali di tempat yang penuh barokah ini. Salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati dan sama-sama kita muliakan, tak lupa Bapak owner kita, Bapak Haji Martin. Semoga dimanapun beliau berada selalu dilancarkan, dimudahkan dan disehatkan badannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ada satu penyakit yang penyakitnya ini begitu berbahaya, ya, bahkan lebih parah dampaknya dari penyakit yang ada di tubuh. Separah-parahnya penyakit yang ada di badan kita, yang kalian tahu itu penyakit apa? Yang kalian tahu penyakit apa? Kanker. Terus apa lagi? Ginjal, jantung, HIV mungkin yang belum ada obatnya, ya. Tapi penyakit ini lebih parah dari penyakit yang tadi saya sebutkan. Apa penyakitnya? Dalam Al-Quran itu dalam surah Al-Falaq ayat 5. Wa min syarri hasidin idza hasad. Penyakit hati, hasad, ya. Kenapa begitu parah dari penyakit yang ada di badan kita? Karena dampaknya itu akan kita rasakan sampai kita nanti di akhirat. Jadi ketika penyakit di tubuh kita seperti penyakit jantung, penyakit kolesterol, ya, terus penyakit gula, penyakit tulang, apapun penyakit yang ada di badan kita, ketika kita sudah meninggal, ketika kita sudah kembali ke alam kubur, maka penyakit itu hilang. Tapi kalau penyakit hasad itu sampai kapanpun tidak akan hilang, ya, sampai kapanpun tidak akan hilang. Bahkan nanti kita akan merasakan dampaknya ketika di kematian. Semua amal ibadah kita, semua puasa kita itu percuma, ya, bagaikan kayu yang dimakan oleh api. Penyakit hasad. Karena penyakit ini, ya, karena penyakit inilah seseorang bisa keluar dari surga. Siapa? Iblis. Ya. Kenapa iblis bisa dikeluarkan dari surga? Kenapa iblis bisa diusir dari surga? Padahal iblis itu dulunya setara dengan malaikat. Ya, bahkan malaikat berguru dengan iblis, dengan jin di sana, ya. Tapi ketika Nabi Adam diciptakan, ketika Allah memerintahkan semua malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, ketika diperintahkan iblis ini untuk sujud kepada Nabi Adam, tapi apa yang di dalam hatinya? Apa yang ada di dalam hati iblisnya? Wah, dia merasa lebih tinggi, dia merasa lebih. Makanya penyakit hasad ini ketika datang itu bukan ketika kala kita di bawah, tapi ketika kita lagi di atas.
ketika kita punya uang banyak, ketika kita punya jabatan tinggi, ketika kita punya rezeki yang banyak, hasad ini keluar. Ngelihat orang lain rezekinya bertambah, rasanya gak mau. Ngelihat orang lain jabatannya naik, iri. Ya gak mau. Itu penyakit hasad. Maka in yakum wal hasada, hati-hati penyakit hasad. Kenapa? Fa innal hasada, karena sesungguhnya hasad yakulu hasanat, memakan semua amal-amal ibadah. Maka takutlah, maka di alam artiannya memakan amal ibadah itu seperti kayu bakar yang dimakan oleh api. Ya, jadi ada orang rajin puasanya, ada orang sholatnya rajin, ada orang zakatnya rajin, terus ada orang selalu berpuasa tapi iri, hatinya iri, iri. Ketika nanti di surga, itu amal ibadahnya hilang semua karena penyakit hati. Gitu. Jadi penyakit hati itu hanya bisa disembuhkan dengan kita meningkatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kita puasa 1000 tahun, walaupun kita bahasanya haji bolak-balik, walaupun kita umroh bolak-balik setiap hari, ya, walaupun kita tinggal di Mekah pun, tapi kita mempunyai penyakit yang hasad, maka semua amal ibadah kita akan hilang. Ngelihat orang lain hidupnya seneng dikit, pengennya rasa kagak mau gak suka. Ngelihat orang lain rezekinya naik dikit, iri, kesel, pengennya rasanya ya Allah cabut apa tuh nikmatnya, ya Allah cabut apa itu rezekinya. Perasaan saya lebih, amal ibadah saya lebih banyak, kenapa dia biasa-biasa aja rezekinya lebih banyak? Tuh, hasad, penyakit hati. Ya, maka kita hilangkan penyakit hasad ini karena sungguh begitu seram, ya, sungguh begitu berbahaya. Ya, seseorang bisa dikeluarkan dari surga karena penyakit hasad, penyakit iri, dengki, kemudian dendam. Nah, itu penyakit hati semua tuh, ya, penyakit hati. Ya, moga cukup sekian pada siang hari ini tentang penyakit hasad, ya. Jadi penyakit hasad ini yang harus kita selalu latih. Gimana cara mengobatinya? Penyakit hasad itu kita latih, nggak bisa dengan obat, ya. Ada orang penyakit lambung, pakai obat sembuh. Tapi penyakit hasad kalau sudah melekat dalam hati, itu harus dilatih. Rasa iri timbul, bantah, enggak apa-apa, dia mungkin seperti ini, gitu ya. Jadi hasad itu hanya bisa disembuhkan ketika kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dan melatih diri kita, hati kita, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Sebelum ditutup, ada yang mau bertanya? Nih, Ustaz, kadang kan saya punya pemikiran sendiri juga nih Ustaz, ya. Kayak saya kadang suka iri ngeliat teman, dia sukses, tapi gue pengen kayak dia gitu. Itu pikiran iri yang baik apa yang jahat? Buruk. Iya. Kalau kita iri sama orang tapi dengan prestasinya, yang jadi dua golongan itu harus dipertanyakan. Ini kita iri karena kita ingin dia itu, bahasanya apa sih kalau kita iri itu? Jadi pacuan. Kalau jadi pacuan buat diri kita, dia bisa. Dia bahasanya dia dari keluarga biasa saja, dia orangnya biasa aja, tapi dia bisa seperti itu. Masa saya kayak gini nggak bisa? Terus, ya. Bahasanya melatih diri buat kayak langsung biar lebih tinggi lagi. Tapi kalau penyakitnya kita iri, pengen ngejatuhin dia, kita bahasanya
nggak seneng dia dapat pencapaian seperti itu. Misalkan ada orang berprestasi, ada orang di sinilah bahasanya dia usaha live setiap hari, kemudian jualan unitnya bisa sampai 4 unit per bulan. Kita iri sama dia. Wah, iri gimana nih? Wah, kesel gitu kayak ngelihatnya, wah kayaknya gue yang lebih pantas, gue yang lebih ini, dia mah biasa-biasa aja gitu. Itu iri ya, hasad, dengki. Tapi kalau iri kita timbul buat hasrat untuk wah dia bisa, masa saya nggak bisa gitu. Sama-sama di tempat kerja, sama-sama live usaha, masa dia bisa saya nggak bisa. Berarti saya harus lebih berjuang lagi seperti itu. Ya. Ustaz, apa dampak yang kita dapat jika kita iri hati? Dampaknya apa gitu yang ya. Dampak yang paling buruk ketika kita memiliki hati yang hasad, dengki, iri, itu hidupnya gak bakal pernah tenang. Itu sudah paten. Ngelihat orang sedikit aja nih, ngelihat orang HP-nya baru, wah rasanya gak nyaman. Aduh, pengen beli HP nih, lebih bagus nih, HP kita kalah nih. Ada orang ngelihat ini apa kayak bahasanya apa ya, hidupnya bahagia, keluarganya bahagia, wah nggak bisa nih, gua kesel sama dia gimana, wah iri terus hidupnya, hatinya selama di dunia itu nggak pernah rasanya tenang. Maka kalau kita timbul masalah, timbul problem ketika kita di dunia, apa yang Allah rujukan untuk kita cari pertama? Ketenangan hati. Dengan cara kita sholat. Kita sholat malam, berzikir, membaca Quran. Itu yang kita cari, tenangnya dulu, baru solusinya. Tapi kalau orang hasad gak pernah tenang, itu udah paten. Gak pernah tenang, nanti di akhirat dia amal ibadahnya selalu dimakan oleh penyakit hasadnya, dengkinya gitu. Jadi ngeliat orang naik sedikit gak mau, pengennya dia turun, pengennya dia di bawah kita. Ngeliat orang naik sedikit, pengennya di bawah, pokoknya kita paling atas, gak mau tahu gimana caranya gitu. Gak tenang pokoknya. Kalau iri ini kan iri nggak boleh ya? Iya. Ini kata lainnya dengan cemburu tadi. Cemburu ya. Kalau misalkan pacar atau suami istri, atau misalkan main dulu sama temennya gitu. Terus pacarnya nih cemburu nih tar nih. Lu Pak tau ya, kamu main mulu sama temen kamu gitu. Sendiri nih. Itu berarti dosa dong. Ih, kamu gak boleh iri gitu. Cemburu. Kamu dosa. Suami istri Bang. Suami istri ya, tiketnya suami istri. Kalau bukan tapi kalau bukan suami istri ya udah, ya kita tahu lah, mau gimana juga tetap kan nggak boleh ya. Tapi kalau suami istri, bahasanya suami istri, ya kamu main terus sama teman kamu. Nah temennya ini lawan jenis apa sama sesama? Campur. Hah? Campur dah kalau Jangan itu loh Bang. Oh gitu. Ini memang ada cowok juga, ada cewek juga. diriung gitu. Diriung. Itu gimana Bang? Berarti dosa dong yang cemburu yang ini. Gimana ya, kalau cemburu itu gimana ya, agak ribet sih ngejelasinnya ya. Iya, bukan termasuk kayak penyakit hasad. Berarti kalau hasad dengki itu kan lebih kayak ibarat kita nggak mau ngelihat orang lain seneng, tapi orang itu harus di bawah kita, gitu. Kayak nggak mau dia naik sedikit, tapi kalau bahasanya kita cemburu, kita pengen bahasanya, oh dia kumpul terus sama punya suami nih, suaminya kumpul mulu sama temennya ketika pulang kerja, nggak pernah mampir ke rumah nyentuh istrinya gitu, main-main sama istrinya misalkan. Istrinya iri, istrinya cemburu, ya nggak apa-apa, cemburu karena mau disayang. Cuman kalau bahasanya, wah, bahasanya kayak hasad itu, dengki itu kayak iri sama orang yang lagi naik derajatnya, lagi seneng, dia pengen orang itu tuh di bawah kita. Orang itu di bawah kita, nggak pengen orang itu seneng, gitu. Kalau itu berarti cemburunya nggak apa-apa. Iya, cemburu karena ya pengen disayang, nggak mau kayak dilepas gitu, cemburu nggak apa-apa, wajar.
karena Tapi kalau ceweknya mukber sama teman-teman. Apaan? kalau misalkan pacaran cemburu nih gara-gara bukber. Pacar lah. Suami istri emang suami istri nih. Gara-gara dia bukber nih. Istrinya bukber, Suaminya bukber. suaminya bukber. Ya, langsung gimana? Istrinya bukber sama mantan-mantannya dah. Istrinya bukber sama mantan-mantannya. Yang jadi pertanyaan itu istri ketika dia bukber izin gak sama suami? Izin, dikasih izin. Dikasih izin apa enggak? Dikasih izin apa enggak? Kalau enggak dikasih izin tapi dia tetap bukber, berarti dia sudah melawan kodratnya sebagai istri. Istri kan harus taat dan patuh kepada suami. Kalau dia nggak diizinin tapi dia masih melanggar, berarti dia berdosa. Cuman kalau misalkan, kalau dibalik, suami yang bukber, suami yang minta izin ke istri, ya. Sebagai suami itu kepala rumah tangga. Dia itu tidak, walaupun dia kepala rumah tangga, tapi tidak bisa bersikap semena-mena. Tetap yang dia pedulikan itu perasaan keluarganya. Jadi intinya ketika kita mau izin apapun itu suami istri, itu harus saling diungkapkan, harus saling dibicarakan. Ini baik atau enggak? Kalau enggak baik jangan, oke turuti gitu. Ya, makanya itu lelaki yang soleh dan insya Allah istrinya juga soleha gitu. Tapi kalau misalkan emang udah dari 30 hari itu memang setiap hari bukannya di rumah terus sama keluarganya kan, sama istrinya mana. Iya. Butuh sehari aja gitu sama kawan-kawan lama gitu, sama kolega-kolega gitu, sama teman-teman di grup golf gitu. Nah itu nggak boleh emang. Iya, nggak apa-apa. Selagi bahasanya kan itu kan pasti setiap ada problem pasti ada jalan keluarnya. Kalau misalkan boleh nggak nih saya puasa, saya buka bersama bareng teman-teman saya. Ini kan udah hari ke-28 Ramadan. Ya 29 masa saya nggak boleh buka puasa bareng teman-teman. Tetap istrinya nggak kasih boleh. Solusinya ya udah kamu ikut aja sama saya, sama teman-teman saya. Hah? Nggak mau. Ada mantan kamu. Oh gitu. Ya rumah tangganya bingung juga itu jawabnya ya. Ya selagi bisa dibicarakan, selagi bisa baik-baik caranya, ya insya Allah nggak kenapa-napa. Akhirnya ini mengiyakan karena terpaksa kan. Iya mengiyakan karena terpaksa. Iya doang nih, iya gitu. Marah kan? Iya. Ya gitu. Oh boleh nih alhamdulillah, tapi besok nggak baru. Iri kan dia dosa dong. Tapi terkadang rasa cemburu yang berlebihan itu juga nggak boleh. Itu bahaya. Itu enggak. Maksudnya kalau punya rasa cemburu yang berlebihan itu nggak boleh juga. Nggak boleh juga. Nggak bagus. Oh. Iya. Oh. Kalau belum ada hubungan apa-apa kan kalau baru Janjat. Kan tanpa status. nggak boleh cemburu kan? Tapi kok malah cemburu kan nggak boleh. Udah. Iya. Aduh. Oh ya baru Ustad. Ustad. Kalau misalnya iri sama kebaikan tuh gimana? Ini tadi Nggak boleh. Nggak boleh. Iri dalam kebaikan. Boleh. Ini dia rajin sholatnya. Tadi udah. Iya. Ini dia flexing dulu gitu. Tadi kan lagi ada berasa apa? Udah dijawab tadi. Iya, misalkan dia selalu memamer-mamerkan hartanya gitu. Flexing itu kan ya artinya ya. Ya nggak sih? Ya. Iya, memamer-mamerkan hartanya. Ya pasti ya namanya manusia kalau ngelihat yang namanya hal-hal Iri gua pengen kayak gitu. iya iri gitu nggak apa-apa. Tapi berjuang. Tapi kalau iri pengen kayak gitu Gua pengen kayak gitu tuh. nggak apa-apa. Iya motivasi.
memaksakan prestasinya. Kalau misalnya Baganya. Udah? Aman? Ya udah, mungkin cukup sekian dari saya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi